Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada siang hari ini akan membahas tema yang sangat sensitif ya. Tema yang sangat seksi dan tema yang mungkin sering kalau kita tidak menerimanya dengan kepala dingin akan banyak emosi ketika membahas ini. Teman-teman, semangat materi kuliah kita pada siang hari ini adalah Al-Hujurat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka damaikanlah, maka islahkanlah di antara saudara-saudara kalian semua. Kemudian semangat kuliah kita pada siang hari ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda, Innamal mu'minanil mu'mini kal bunyan. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan yashuddu ba'du ba'dan. Yang satu mukmin dengan mukmin yang lain, yang satu bangunan dengan bangunan yang lain saling menguatkan. Inilah semangat perkuliahan kita pada siang hari ini. Materi kita pada pagi hari siang ini akan membahas tentang pertama al-aslu ad-dini wal aslu al-madhabi. Dasar beragama dan dasar dalam bermadhab, madhab akidah ya, madhab teologi, madhab ilmu kalam, madhab tauhid ya yang kita maksud. Kemudian kita akan membahas tentang al-usul al-madhabiyah, dasar tauhid, dasar kalam, dasar teologi, dasar akidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam Syiah dan dalam Mu'tazilah. Yang ketiga adalah usuluddini allati ajma'a 'alaiha muslimuna. Dasar agama, dasar akidah, dasar tauhid, dasar teologi yang disepakati oleh semua orang muslim, oleh semua orang Islam, baik madhabnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya adalah Syiah, madhabnya atau Mu'tazilah. Yang keempat adalah usuluddin alladzi ikhtalafa 'alaiha muslimuna. Dasar agama, dasar tauhid, dasar teologi, dasar ilmu kalam, dasar fikul akbar yang masih diperselisihkan di antara umat Islam karena madhabnya berbeda. Ada yang madhab sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang madhab Syiah, ada yang madhab Mu'tazilah, dan ada yang madhab Salafiyah. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, teman-teman, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang kemudian oleh para ulama dijadikan hadis iftiraqil ummah, hadis perihal perpecahan madhab teologi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang paling masyhur ya. Yang pertama ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasul bersabda bla 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 bla. Wa taftariqu ummati, umatku kata Rasul akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk surga kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, sampai siapa satu golongan itu Rasul? Rasul bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti jejakku dan mengikuti jejak sahabat-sahabatku. Oke, dalam hadis Sunan Tirmidzi ini, kitab Sunan Tirmidzi ini disebutkan umat Islam akan terpecah, orang mukmin ya, umat Sayyidina Rasulullah terpecah menjadi 73 golongan, 72 di surga, 72 di neraka, 1 di surga. Siapa yang di surga? Adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Rasul. Menurut para ulama, derajat hadis ini bermacam-macam. Pertama, ada ulama mengatakan derajat hadis ini kuat, bahkan mutawatir. Namun sebagian ulama berpendapat layak balu wa la yaruddu. Ada yang sebagian ulama tidak menerima hadis ini, namun juga tidak menolaknya. Kemudian ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan pegangan dalam berakidah, pegangan dalam berteologi, pegangan dalam bertauhid. Nah, kemudian di hadis yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sya'rani dari Ibnu Najjar,
dalam kitab Mizanul Kubro, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim. Rasul pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala naifin wa sab'ina firqatan." Di hadis yang lain ya. Umatku akan terpecah menjadi lebih dari 70 golongan. Kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya di surga kecuali satu. Dalam hadis yang lain, dalam kitab Mu'jam As-Shahih At-Tabrani, Rasul bersabda dari Ibnu Umar, "Ma min ummatin illa wa ba'duha finnar wa ba'duha fil jannah." Tidaklah dari setiap umat kecuali sebagiannya di surga dan sebagiannya di neraka. Illa ummati, kata Rasul, kecuali umatku, fa innaha kulluha fil jannah. Kalau umatku maka semuanya ada di surga. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, alangkah indah ya sabda Sayyidina Rasulullah ini. Berfikih kita bisa berbeda madhab. Ada madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Zahiri, Auza'i, Nakhai. Okay. Dalam madhab berteologi, berakidah, kita mungkin juga berbeda. Ada yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang madhabnya Asy'ari, ada yang Maturidi, ada yang Salafi. Oke. Kemudian ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah. Oke. Kalau kita lihat hadis ini semua, maka saya sangat setuju dengan pembukaan kita bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Apapun madhab berteologi kita, Anda yang Asy'ari, Anda yang Maturidi, Anda yang Salafi, Anda yang Syiah, dan Anda yang Mu'tazilah, maka sesungguhnya karena kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Sayyidi Rasulullah, kita beriman kepada hari akhir, maka kita semua hakikatnya adalah saudara. Oke. Karena hakikatnya semuanya adalah umat Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Maka semuanya berhak mendapatkan syafaat Rasul, semuanya berhak berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, akan kita lihat ini akan meloncat-loncat ya. Akan meloncat. Oke. Tadi disebutkan bahwasanya usulul akidah, dasar berakidah, dasar bertauhid ya. Dasar berakidah, dasar bertauhid, dasar berilmu kalam, kemudian dasar berfikul akbar, ya itu ada dua. Ada yang aslun madhabiyun dan ada yang aslun diniyun. Aslun diniyun artinya adalah annahu ma'lumun inda adba'id dini jami'an kat tauhidi wan nubuwati wal yaumil akhir. Dasar bertauhid, fondasi berakidah, fondasi beragama artinya adalah sebuah ajaran dalam agama yang diimani oleh semua pemeluknya. Contohnya ada 3, tauhid, kemudian kenabian, ketiga tentang hari akhir. Oke, mohon maaf teman-teman, ini suara saya terdengar apa enggak? Terdengar. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya adalah tauhid, konsep kenabian, konsep hari akhir. Ini namanya adalah fondasi beragama, fondasi tauhid, fondasi berakidah. Oke, semua madhab dalam teologi, dalam tauhid, Mu'tazilah, kemudian Syiah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya mengakui tauhid, mengakui kenabian, dan mengakui hari akhir. Oke. Kemudian implikasi dari aslun diniyun ini adalah jika Anda tidak bertauhid, jika Anda mengingkari kenabian, jika Anda mengingkari hari akhir, maka adalah al-kufru wal khuruj minad dini. Orang yang mengingkari tauhid, mengingkari kenabian, mengingkari hari akhir adalah keluar dari agama. Nah, kalau aslun madhabiyun, dasar bermadhab, contohnya ada madhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada madhab Mu'tazilah, ada madhab Syiah. Oke. Maka dasar bermadhab ini adalah artinya adalah maklumun inda jami' ahli madhab min madhahibil islamiyah. Sebuah dasar berteologi, dasar bertauhid, dasar berakidah yang menjadi ciri khusus dari madhab itu. Contohnya,
Beriman kepada takdir Allah. Ini bisa kita temukan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak kita temukan dalam Mu'tazilah dan Syiah secara eksplisit, ya, secara eksplisit. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain, di antara dua tempat ini kita temukan dalam Mu'tazilah, tapi tidak kita temukan dalam Ahlussunnah dan Syiah. Kemudian konsep imamah, ya, bahwasanya harus ada pengganti Rasul dalam segi agama dan dunia yang ditunjuk langsung oleh Rasul berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini kita temukan dalam madhab Syiah, tapi tidak kita temukan dalam Mu'tazilah dan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Dasar bermadhab ini, teman-teman, adalah mayastalzamu ingkaru al-khuruja minal madhab. Jika Anda tidak percaya kepada takdir Allah, maka Anda bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin Anda Mu'tazilah, mungkin Anda Syiah. Jika Anda tidak percaya kepada al-manzilah bainal manzilatain, di antara dua tempat, nanti akan saya terangkan apa di antara dua tempat itu, maka Anda pasti bukan Mu'tazilah, mungkin Anda Ahlussunnah, mungkin Anda Syiah. Kalau Anda tidak percaya kepada imamah, konsep imamah, maka Anda dipastikan bukan Syiah, tapi mungkin Anda Ahlussunnah wal Jamaah, dan mungkin Anda adalah Mu'tazilah. Oke. Tapi ketika Anda tidak percaya kepada takdir, tidak percaya kepada manzilah bainal manzilatain, tidak percaya kepada imamah, Anda tetap lal kufru, Anda tetap agamanya adalah Islam, Anda tetap agamanya adalah orang yang beriman, tapi mungkin Anda bukan Ahlussunnah kalau Anda tidak percaya takdir. Mungkin Anda bukan Mu'tazilah karena tidak percaya manzilah bainal manzilatain. Mungkin Anda bukan Syiah karena tidak percaya kepada imamah, tapi Anda tetap beriman dan Anda tetap Islam. Itulah namanya adalah umatku akan terpecah. Perpecahan itu dikatakan oleh Rasul sebagai umatku. Oke, selanjutnya akan kita lihat. Ini kita masuk usulul aqaid ad-diniyah inda Ahlussunnah wal Jamaah. Dasar berakidah, dasar bertauhid, dasar berteologi menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Kalau Anda rukun imannya adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada qadar Allah, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk, maka Anda adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas seluruh penduduk bumi yang Islam mayoritasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. Oke, iman kepada Allah dan selanjutnya ini berdasarkan hadis Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya suatu saat Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, mal iman, apa sih iman itu? Oleh Rasul dijawab, oke, antuk minabillah. Oh enggak, oleh Jibril dijawab sendiri bahwasanya iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, rasulnya, kitabnya, hari akhir, dan takdir Allah. Oke, inilah konsep ajaran dasar madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 6 ya, kepada Allah, kepada malaikat, seluruh kitab, iman kepada Rasul, hari akhir, dan qadar. Oke. Sedangkan al-aslu ad-dini, dasar beragama, dasar bertauhidnya dari madhab ini adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan hari akhir. Nah, ini yang menyatukan dengan madhab-madhab yang lain. Oke. Selanjutnya teman-teman, keenam ini mungkin teman-teman dulu yang ada di pesantren sudah hafal ini ya, sudah hafal Aqidatul Awam. Iman kepada Allah itu nanti memiliki 50 sifat yang harus kita ketahui ya. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi tidaki wa qaimun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimun au sifatun sab'atun tadadi fa qudratun iradatun sam'un basar hayadunil ilmu kalamun istamar. Itu ya, Allah punya 20 sifat wajib. Kemudian iman kepada malaikat,
Nah, malaikatnya adalah dia tidak beranak, tidak diperanakkan, malaikat juga tidak makan dan tidak minum, malaikat tercipta dari cahaya. Kemudian iman kepada seluruh kitab. Oh ya, kita iman kepada kitab Taurat, iman kepada kitab Zabur, iman kepada kitab Injil, dan beriman kepada kitab Al-Quran dan suhuf-suhuf yang lain. Kita percaya kepada semua rasul yang jumlahnya 13, yang wajib diketahui ada 25. Kita juga beriman kepada nanti adanya hari akhir, dan Ahlussunnah wal Jamaah ini menyatakan bahwasanya beriman kepada takdir, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Apa sih takdir itu? Takdir itu adalah wuku'ul hawadis fil asminah wal ashos. Terjadinya sebuah kejadian di suatu masa, oke, dan dilakukan atau menimpa seseorang tibqan lima fi ilmillah, sesuai dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Itu takdir ya. Sedangkan qada itu adalah pengetahuan Allah yang meliputi kejadian yang kana sudah terjadi, wa ma yakunu akan terjadi, wa ma huwa kainun atau sedang terjadi sampai nanti di hari yang pembalasan. Nah, inilah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi ini kaidah hampir mayoritas penduduk Islam di dunia ini. Akidahnya adalah ada 6 ini. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk kepada usul aqaid ad-diniyah indah Syiah. Dasar akidah teologi tauhid menurut jumhur Syiah Isnai Asyara atau Imamiyah yang sekarang banyak berkembang di Iran. Di Iran ya. Di Iran itu madzhab resmi madzhabnya adalah Syiah, dan mungkin sebagian Afghanistan, pesisir Afghanistan dan pesisir Irak itu ya. Oke. Maka jika Anda full 5 ini tauhidnya, jadi kalau akidah Anda 5, tauhid, keadilan, kenabian, percaya pada hari akhir, dan imamah, maka dipastikan orang yang akidahnya seperti ini adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Isnai Asyar. Oke, tauhid artinya adalah Allah itu esa dalam zatnya, Allah itu esa dalam sifatnya, dan sifat itu sama dengan zat. Ini yang membedakan dengan apa ya? Dengan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu zat, sifat itu sifat. Nah, kalau menurut Syiah ini hampir sama dengan Mu'tazilah, maka sifat itu adalah zat dan zat itu adalah sifat. Oke. Nanti akan kita terangkan. Yang ketiga adalah keesaan Allah, bahwa Allah itu adalah yang mencipta. Oke, yang terakhir adalah keesaan Allah, bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya yang harus disembah, ini tauhid. Yang selanjutnya adalah prinsip tauhid mereka adalah keadilan. Adil itu adalah lawan dari zalim. Maka menurut orang-orang Syiah, Allah tidak pernah berbuat zalim, sebagaimana surat An-Nisa 40, innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sekecil biji atom. Kemudian yang ketiga adalah an-nubuwah. Oke. Irsalur rusuli li annu a'dhamul lataifillahi bi'ibadihi. Akidah mereka yang ketiga adalah bahwasanya Allah itu mengutus para rasul ya, bahwasanya tugasnya adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oke, bahwasanya terutusnya rasul itu adalah di antara kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh hambanya. Dan kenabian ini adalah tugas ketuhanan, sedangkan para nabi dan para rasul itu dipilih oleh Allah, dan yang dipilih adalah sekehendak Allah. Jadi Allah memilihnya atas kehendaknya, bukan atas paksaan. Oke. Selanjutnya adalah al-imamah. Oke. Al-imamah ini adalah ri'asatun amatun fi umurid dini wa dunya fi umurid dini wa dunya lisahsin minal ashari niyabatan anin nabi. Imamah ini adalah konsep kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia yang dipegang oleh satu orang sebagai ganti dari nabi. Oke. Imamah ini
adalah sebuah derajat ketuhanan sebagaimana kenabian. Namun bedanya imamah ini adalah atas perintah Allah dan petunjuk langsung, nas langsung dari Nabi. Oke ya. Jadi kalau kenabian dipilih oleh Allah, maka kalau imamah dipilih oleh Nabi secara langsung. Kalau kenabian itu menyampaikan dari Allah, maka kalau imam itu menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu imamah sekarang yang terkenal di Iran itu dengan wilayatul faqih gitu ya. Konsep kebersatuan negara antar agama dengan negara dikembangkan menjadi wilayatul faqih. Jadi menurut konsep ini, maka ketika Nabi wafat, maka sesungguhnya Nabi sudah menunjuk siapa penggantinya. Dan penggantinya menurut sahabat-sahabat kita dari Syiah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah kan, ketika Rasul wafat, maka Rasul tidak menunjuk siapa penggantinya. Bahkan penggantinya itu diserahkan kepada para sahabat untuk memilihnya. Dan akhirnya terpilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang terakhir adalah ayyu'idallah al-khalaik. Allah mengembalikan para makhluk, menghidupkan kembali makhluk setelah kematian. Tujuannya adalah agar mereka mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Oke, jika Anda menemukan seseorang yang prinsip tauhidnya adalah tauhid al-adl al-nubuwah al-ma'ad al-imamah, maka dapat dipastikan dia adalah teologi akidahnya adalah Syiah Isnai Asyar. Oke, selanjutnya kita berpindah kepada Mu'tazilah. Sebagaimana Syiah, maka Mu'tazilah itu memiliki 5 penopang, 5 sokok guru. Seseorang bisa dinyatakan sebagai orang Mu'tazilah. Madhabnya dalam berakidah adalah Mu'tazilah. Yang pertama tauhid, keadilan, manzilah bainal manzilatain, al-wa'du wal wa'id, dan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Akidah tauhid ya, mohon maaf, ini bukan tauhid, bukan akidah. Tauhid artinya adalah ingkaru ta'adud, mengingkari adanya berbilang, mengingkari adanya lebih dari satu. Nah, maka Allah itu cuma satu. Tidak boleh ada 2, apalagi ada 3. Oke. Yang kedua adalah ingkarus sifat al-qadimah az-zaidah 'ala dzat. Implikasi dari ajaran tauhid ini adalah bahwasanya orang-orang Mu'tazilah mengingkari Allah itu punya sifat. Kenapa? Karena menurut mereka antara sifat dengan zat itu satu kesatuan. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu beda. Zat itu zat, sifat itu sifat. Maka menurut orang-orang Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, Allah itu mengetahui dengan zatnya. Allah itu kuasa dengan zatnya. Allah itu hidup dengan zatnya. Bukan Allah itu mengetahui dengan sifat ilmunya. Allah itu berkuasa dengan sifat kudrahnya. Allah itu hidup dengan sifat hayatnya. Nah, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maka Allah itu mengetahui dengan sifat ilmunya. Allah itu berkuasa dengan sifat kudratnya. Allah itu hidup dengan sifat hidupnya. Beda sekali dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya adalah al-adlu, konsep keadilan. Allah itu maha adil. Maha adil artinya adalah manusia itu adalah pribadi yang memunculkan perbuatannya sendiri sehingga dia bertanggung jawab kepada perbuatannya sendiri. Dalam perbuatan manusia Allah tidak punya ikut campur. Allah tidak punya ikut andil. Jadi karena ada dosa, ada pahala, ada janji, ada ancaman, maka manusia itu adalah yang bertanggung jawab. Seseorang bisa bertanggung jawab adalah ketika perkataan dan perbuatan itu adalah atas keinginannya dan atas kemampuannya. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-manzilah bainal manzilatain. Kalau konsep keadilan Mu'tazilah ini adalah dinamakan dengan madhab qadar.
free will, manusia bisa melakukan sesuatu yang dikehendakinya tanpa ada sangkut paut dengan takdir Tuhan, tanpa kuasa dan kehendak Tuhan. Konsep al-adalah ini oleh orang-orang Mu'tazilah dikeluarkan, dikonsepsikan sebagai untuk menjawab, untuk mengcounter paham Jabariyah. Jabariyah itu artinya adalah sebuah paham yang mengatakan bahwasanya manusia ini apa yang dikatakan, apa yang dilakukan semuanya adalah murni atas takdir Tuhan. Manusia hanya menjalani, tidak punya kuasa untuk menolak dan memilih. Nah, ini bedanya Jabariyah dengan Qadariyah dalam konsep perbuatan manusia. Selanjutnya adalah al-manzilah bainal manzilatain, di antara dua tempat. Oke, artinya adalah anna murtaqibal kabirah laisa mu'minan kama taqulul murji'ah. Oke. Kalau menurut orang Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar itu bukan orang yang mukmin. Ya, bukan orang yang mukmin. Kalau menurut Khawarij, walaysa kafiron, dia bukan orang yang kafir. Nah, di antara bukan orang kafir dan di antara bukan orang mukmin, ini namanya manzilah. Bainal manzilah pertama bukan orang mukmin, manzilah kedua bukan orang kafir. Di antara keduanya namanya adalah manzilah bainal manzilaten, adalah manzilatul fiski, yaitu orang-orang yang fasik. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, maka orang yang melakukan pembunuhan, orang yang minum minuman keras, orang yang membunuh orang lain, berzina, itu adalah orang fasik. Kalau menurut orang Murji'ah, dia bukan orang yang mukmin. Kalau menurut orang Khawarij, dia adalah orang-orang kafir. Di antara keduanya ini adalah manzilah bainal manzilatain yang disebut dengan Mu'tazilah kefasikan. Selanjutnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya, memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini ya. Yang terakhir adalah al-wa'du wal wa'id, yakni janji kepada Allah kepada orang yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala dan masuk surga. Kemudian al-wa'id, ancaman Allah kepada orang yang melakukan dosa mendapatkan siksa dan akhirnya masuk neraka. Oke, jika Anda menemukan 5 konsep ini dalam diri seseorang, dalam akidahnya, maka dapat dipastikan dia adalah orang Mu'tazilah. Yang terakhir dari saya, teman-teman, yang terakhir, jika tadi telah disebutkan ada yang namanya adalah usul dasar berakidah itu, bagi dasar berakidah itu ada yang aslun diniyun. Oke, dia dasar beragama, dan ada yang aslun madhabiyun, dasar berakidah. Maka yang menyatukan semua madhab akidah dalam Islam itu adalah, pertama adalah al-i'tiqad biwujudillah. Semuanya baik Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, Salafiyah, semua percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua adalah al-i'tiqad bi nubuwwati Muhammad. Oke ya. Al-i'tiqad bi nubuwwati Muhammad. Baik Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah dan Salafiyah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah baik Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah dan Salafiyah percaya tentang hari akhir. Oke, karena semuanya percaya kepada ini, maka semuanya adalah muslim, semuanya adalah mukmin. Namun ketika Anda tidak percaya kepada al-manzilah bainal manzilatain, dapat dipastikan Anda bukan orang Mu'tazilah. Kalau Anda tidak percaya kepada konsep imamah, maka dapat dipastikan Anda bukan orang Syiah. Kalau Anda tidak percaya kepada takdir Allah, maka dapat dipastikan Anda adalah orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, namun Anda dalam kategori Anda orang yang Islam, Anda orang yang beriman. Inilah semangat kuliah kita pada hari ini. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, maka marilah kita rekatkan barisan kita, apapun madhab kita, apapun cara beragama kita, kalau kita percaya pada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan percaya kepada hari akhir, kita semua satu dalam agama, tapi beda dalam madhab. Oke, terima kasih teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ada 7 menit untuk diskusi di Zoom ini. Silahkan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan jika masih ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Sasi Nur, silakan. Tadi kan disebutkan adalah sifat adalah zat, zat adalah sifat. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, jadi zat itu adalah sesuatu, sifat itu adalah sesuatu yang keberadaannya menempel pada sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang ditempeli itu namanya adalah zat. Oke ya. Contohnya, kalau Anda melihat warna putih di tembok, oke, kira-kira maka zatnya itu adalah tembok, warnanya itu adalah putih. Karena warna putih itu jika dia tidak bersandar pada tembok, dia tidak ada putihnya. Oke. Kemudian sifat itu sama seperti ini. Anda duduk, Anda berdiri, Anda orang yang duduk, Anda orang yang mendengar, Anda orang yang berlari. Kadang-kadang Anda lari, kadang-kadang Anda mendengar, kadang-kadang Anda orang yang berkata lah. Sesuatu yang bisa berubah-ubah ini namanya sifat. Nah, kemudian yang ditempeli orangnya itu namanya zat. Nah, maka ada sifat Allah itu ada yang Allah itu fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghairi. 20 sifat wajib itu ya. Itu adalah sifat Allah. Nah, sifat Allah ini menempel pada zat Allah. Ya. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah antara zat dan sifat ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah. Antara Allah dengan zatnya, Allah zat Allah dengan sifat Allah, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita ini adalah satu kesatuan. Nah, tapi kalau menurut teman-teman dari Mu'tazilah, maka zat itu sendiri, sifat itu sendiri, maka Allah itu tidak mempunyai sifat. Kenapa Allah tidak mempunyai sifat? Karena ketika Allah itu mempunyai sifat, maka ada sifat yang qadim, ada zat yang qadim, ada dua qadim akhirnya. Tidak boleh yang qadim itu hanya satu. Itu namanya tauhid. Nah, maka harus sifat ditiadakan, hanya ada zat namanya tauhid. Tapi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah enggak, zat dan sifat itu satu kesatuan, maka dia adalah tauhid. Oke, gimana Mbak Sasi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Bapak mohon bertanya. Oke, silakan Mbak Wulidia. Iya, Bapak. Tadi di slide kedua yang tentang hadis itu, Bapak. Kan ada perbedaan ya, nggih. Perbedaan dari beberapa ulama tentang kekuatan hadis itu. Apa yang menjadi alasan hadis itu dikatakan hadis dhaif? Bapak. Hadis tersebut. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Wulidia. Oke. Nanti untuk lebih detailnya, silakan Mbak Sasi baca buku ini. Terlihat apa enggak bukunya? Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Sebentar. Ini bukunya judulnya adalah, coba dicatat ya. Dicatat. Ahlussunnah wal Jamaah. Coba dicatat. Ahlussunnah wal Jamaah dalam persepsi dan tradisi NU.
Nanti saya share, ini saya share recording kok. Karya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Ya, Yunisma. Oke. Nanti silakan dibaca mulai halaman 6, mulai halaman 4 sampai nanti halaman 8. Oke ya. Di situ oleh Yai Tolha Hasan, mantan rektor Yunisma, mantan Menteri Agama yang sekarang makbarnya ada di Singosari, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Bisa Anda baca kenapa sih hadis itu kok mutawatir, kenapa sih kok hadis itu ada ulama yang menolak dan ada yang menerima, tapi kenapa juga ada banyak yang mendhaifkan, akhirnya tidak dipakai. Tapi mayoritas ulama NU menggunakan hadis ini sebagai dasar adanya perpecahan ya. Tapi kemudian di lanjutannya Prof. Tolha ya, yaitu Tolha Hasan menyajikan satu hadis ini. Ini menurut beliau inilah sebuah konsep tauhid persatuan umat Islam dalam berakidah bahwasanya ada hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya umat Islam memang akan terpecah menjadi lebih dari 70 golongan, tapi semuanya di surga kecuali satu. Nah, ini dalam bukunya Prof. Tolha Hasan. Nah, ini kan enak ya. Jadi kita kalau memandang orang yang berbeda dengan kita ini kan jadi enak kita itu. Oh, ini sahabat kita karena hadisnya berpecah menjadi 70 lebih, tapi ternyata yang di neraka hanya satu. Bahkan di hadis yang satunya ini ekstrim, ini tidak di bukunya Yai Tolha ya, tapi di Mu'jam Shaghir Imam Tabrani, oke. Kecuali umatku, umat Rasul ya, yang madhabnya berbeda-beda itu, maka semuanya di surga. Artinya tidak ada umat Rasul itu yang kekal di neraka. Jadi mungkin kalau dosanya banyak, mungkin nanti akan masuk neraka dulu, namun akhirnya mendapatkan syafaat Sayyidi Rasulullah dan akhirnya masuk neraka, masuk surga. Itu Mbak Mutia ya. Oke. Ini Bapak. Halaman 5 sampai halaman 8. Karya mantan rektor Yunisma, mantan Menteri Agama kita, sekarang kuburannya ada di Singosari. Oke, terima kasih. Nah, kalau di sini ini jelas ya. Kalau alasannya kan ini, hada hadisun gharibun. Hadis ini gharib. Nah, alasannya kalau hadis itu gharib,